Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara, kita akan memulai kitab yang baru. Kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Ayub. Ya. Kitab Ayub ini penuh dengan hikmat, penuh dengan rahasia-rahasia ilahi. Kitab Ayub ini juga membongkar seluruh kehidupan manusia. Dan juga memberikan gambaran bagaimana Allah memutuskan untuk menguji. Allah memutuskan memberi izin kepada kuasa kegelapan untuk mencobai manusia. Dan kitab Ayub ini kita dapat menemukan juga bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu sanggup memulihkan orang-orang yang setia, taat kepadanya di tengah ujian sebesar apapun. Nah, sebelum kita membaca dan mengambil rema di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia sekarang. Kami sujud kepadamu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Besar anugerah, besar Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes, Lord. Tiada janji seperti yang ada padamu. Benar Tuhan, Engkau Allah Sang Pemelihara kami. Engkau Tuhan yang mengetahui segala kehidupan anak-anak-Mu.
Kami percaya kasih-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu cukup bagi kami. Bahkan ketika kami sedang diuji sekalipun, maka Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sebab tangan-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dan kami mendapatkan rema-rema yang berguna dalam kehidupan kami. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Nah saudara, kalau kita belajar membaca, merenungkan kitab Ayub saudara. Saudara harus tanamkan dulu, yakinkan dulu dalam hati kita bahwa ini benar-benar sejarah. Ini bukan dongeng, ini bukan hikayat. Karena ini betul-betul kejadian. Ya, tempatnya disebutkan, manusianya disebutkan namanya, ya. Lalu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu juga disebutkan. Bukan hanya melibatkan manusia di bumi, bahkan surga. Termasuk kuasa kegelapan pun ambil bagian dalam peristiwa atau kisah Ayub ini, saudara. Ini manusia luar biasa. Saya mencatatnya sebagai manusia unggul. Ya. Kenapa? Di tengah terpaan kehidupan yang sangat berat. Saya katakan maha berat. Tetapi dia tampil sebagai pemenang. Nah, rahasianya seperti apa? Kita akan mulai dari kisah permulaan Ayub ini dalam bacaan yang akan kita baca. Ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Kita baca saudara. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang ini adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesok harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, permulaan dari kisah Ayub ini dimulai bagaimana seorang kepala keluarga yang betul-betul memperhatikan keluarganya. Dalam hal ini anak-anaknya. Nah, perlu saya ingatkan bahwa peristiwa Ayub ini terjadi pada zaman leluhur Israel. Pada zaman leluhur Israel. Ini sejaman dengan kisah Abraham. Kisahnya Ishak, Yakub. Yaitu sekitar 2100 sampai 1800 sebelum Masehi. Banyak ahli penafsir Alkitab beranggapan bahwa tanah Uz, di mana asal dari Ayub ini, itu terletak di sebelah tenggara Palestina. Atau dekat Laut Mati. Karena ini bagian dari Arab bagian utara. Jadi utara Arab gitu. Maka disebutkan dan dipastikan bahwa ini sebenarnya peristiwa bukan orang Ibrani. Ya, perlu kita ketahui dulu. Karena Uz itu di wilayah utara Arab, ya, dekat daerah Laut Mati, itu wilayah Edom, saudara. Maka kita pastikan dulu bahwa Ayub ini bukan orang Ibrani, ya, bukan orang Israel, tetapi wilayah Arab sana. Nah, kitab Ayub ini tergolong sebagai salah satu kitab hikmat dan syair, ya, hikmat dan syair yang sangat-sangat penting di Perjanjian Lama. Mengapa disebutkan kitab hikmat? Karena membahas secara mendalam
soal-soal yang sifatnya universal, penting dari umat manusia. Ini semuanya mengalami. Mengapa kok ada penderitaan? Mengapa orang benar kok bisa menderita? Ini kan universal, saudara. Siapapun dapat mengalaminya. Siapapun dapat terkena masalah ini. Sudah taat, sudah setia, ya, sudah hidup benar, kok ya masih menderita, gitu. Jadi kitab ini berbicara tentang hikmat manusia, bagaimana menanggapi, merespon keputusan Allah. Bahwa orang benar pun diizinkan mengalami penderitaan. Itu satu sisi. Ayub adalah kitab hikmat. Yang kedua, Ayub adalah syair. Karena hampir seluruh kitab ini berbentuk syair. Ya, syair. Tetapi walaupun ini syair, saudara, ini kejadian nyata karena berdasarkan atas kehidupan seorang yang tercatat dalam sejarah umat manusia. Bahkan tempat kejadiannya pun apa? Disebutkan Tanah Uz. Itu wilayah Edom, tadi saya jelaskan. Ya, ini wilayah Laut Mati, letaknya di utara Arabia sana, saudara. Nah, narasinya dimulai dengan apa? Allah menyatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara bisa bayangkan, orang yang tinggal di sana tuh, wilayah utara Arabia sana, tapi hidupnya kayak begini. Dan Allah mencatat itu sebagai sebuah kebenaran. Ayub ini dijadikan teladan dan contoh kepada semua umat manusia. Bukannya kepada orang Ibrani, bukannya kepada orang Israel, Yahudi, tapi juga kita semuanya. Bagaimana pada zaman itu ada orang yang memiliki karakter seperti ini. Ya, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini menjadi landasan kesalehan dan kejujuran kehidupan Ayub. Saleh itu mengacu kepada integritas moralnya. Komitmen sepenuh hati kepada Allah. Itu hidup saleh. Jujur itu menunjukkan apa, saudara? Kebenaran dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Itu bersih, jernih, jujur. Jadi ada integritas di dalam kebenaran ketika dia berkata-kata, dia bertindak, dan dalam pikirannya. Itu jenis manusia yang unggul luar biasa. Nah, Ayub ini sudah disebutkan sebagai manusia unggul tadi, saudara. Dibuktikan dengan apa? Dia mengasihi keluarganya, anak-anaknya. Sebagai orang beriman, Ayub sangat memperhatikan kesejahteraan rohani anak-anaknya. Tadi disebutkan ya, dia kaya raya, dia memiliki harta yang luar biasa. Bahkan dikatakan orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Itu artinya pengakuan dari dunia, bahkan dari Allah sendiri. Bahwa Ayub betul-betul diberkati. Tetapi berkat yang melimpah itu tidak membuat Ayub keluar dari jalur Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya hampir setiap saat mengadakan pesta bergiliran. Dari 7 laki-laki dan 3 perempuan tadi. Selesai pesta, Ayub mentahirkan anak-anaknya. Karena pikirnya, jangan-jangan anakku berbuat dosa. Mengutuki Allah, berbuat tidak senonoh kepada Tuhan, maka diadakanlah pemberesan dulu. Saudara lihat itu. Orang yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut kepada Allah, ditambah lagi sempurna, mencintai keluarga. Nah, ini saudara. Ini dari ayat 1 sampai 5. Mari kita lanjutkan ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya. Nanti kita akan pelajari ya, kita akan kupas ini mengapa ada kok anak-anak Allah sedang menghadap Allah, lalu ada iblis masuk ke dalamnya gitu. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis,
Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara lihat, itu pengakuan Tuhan loh. Ini betul-betul Allah mengakui loh Ayub seperti apa. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini iblis mungkin berkata, ya aku lihat hambamu Ayub diberkati, melimpah, makmur, sejahtera. Tapi bukankah itu karena engkau yang memagari, mencurahkan berkat buat dia? Coba kalau engkau lakukan sesuatu buat dia. Coba kalau engkau mengeluarkan tangan. Gue pengen lihat Ayub kayak apa. Kira-kira seperti itu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Ingat ya, yang dipunyai Ayub. Bukan Ayub. Yang dipunyai Ayub. Termasuk harta benda, anak-anak, semuanya dimiliki. Diserahkan kepada iblis. Kira-kira seperti itu. Hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Mari kita sedikit kupas ini saudara. Mengapa ketika anak-anak Allah menghadap Tuhan, ya, lalu ada iblis bisa masuk ke ruangan itu? Kira-kira seperti itu. Nah saudara, sebelum kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sekali lagi ya, sebelum kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, iblis kadang-kadang bisa menghampiri Allah. Kadang-kadang. Untuk apa? Untuk dapat mempersoalkan kesungguh-sungguhan dan kebenaran orang percaya. Tujuan iblis kadang-kadang menghadap Tuhan itu apa? Mempersoalkan orang-orang yang dianggap kudus dan orang beriman itu. Apakah dia sungguh-sungguh? Apakah dengan dia dicobai sedikit saja, apakah dia tetap berpihak kepada Allah? Kira-kira seperti itu. Namun, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa iblis dapat masuk langsung kepada Allah pada zaman Perjanjian Baru. Sekalipun, ya, sampai sekarang ini, iblis itu pendakwa yang luar biasa. Artinya begini, kalau iblis seolah-olah pengen ikut campur dalam urusan Allah dengan manusia, tujuannya cuma satu iblis itu. Menjatuhkan, mendakwa, mencuri, membunuh, membinasakan. Seperti Yohanes 10 ayat 10 itu. Tujuannya cuma itu. Makanya narasi ini menggambarkan sebenarnya, saudara tidak usah membayangkan, oh ada rapat anak-anak Tuhan, lalu pasukan iblis datang. Yes, oke lah, imajinasinya seperti itu. Tapi mari kita lihat tujuannya saja. Sebab tujuan iblis hanya pengen tahu apakah manusia itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau tidak. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan? Ya kalau lagi diberkati mah gampang. Ya kalau lagi makmur mah mudah. Tapi coba kalau dalam ujian, dalam percobaan, apakah dia tetap memuji, menyembah, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi itu yang dapat kita pelajari ya saudara. Lalu Tuhan tanya begini dalam ayat yang ke-8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Seolah-olah Allah sudah tahu. Lo pengen nguji siapa? Hei iblis, kamu pengen mencobai siapa? Allah to the point. Apakah engkau ngelihat hambaku Ayub? Gitu. Di dalam kitab Ayub ini saudara, memperkenalkan pergumulan di antara Allah dengan musuh besarnya yaitu iblis.
Kata bergumul di sini bukan berarti Allah itu pada potensi kalah, tidak. Tetapi Allah pengen membuktikan bahwa ada manusia yang memiliki kekuatan iman. Memiliki kekuatan untuk hidup benar. Walaupun di tengah pencobaan seberat apapun. Allah menantang iblis untuk memperhatikan Ayub di dalam kemenangan kasih karunia dan penebusan ilahi. Tapi iblis gak diam. Iblis gak diam. Ya, aku melihat hamba-Mu Ayub. Aku melihat. Aku lihat dia kaya raya. Ternaknya banyak. Anak-anaknya juga luar biasa. Keluarganya diberkati. Yang ada di dalam rumah Ayub, seisi rumahnya mendapatkan berkat. Aku lihat kok. Tapi lihat ayat 9. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ya sudah pantaslah. Ayub benar saleh takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan karena diberkati. Tapi apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub tetap akan takut akan engkau? Ayat 9 bilang begitu. Nah dari sini kita bisa melihat, saudara. Iblis menanggapi pernyataan Allah bahwa Ayub itu seorang yang saleh dengan mengancam balik Allah maupun Ayub. Dikecamnya Allah dan dikecamnya Ayub. Sebab apa? Iblis itu mempersoalkan motivasi Ayub. Lihat saudara, seringkali ya para hamba Tuhan sering berkata, ini gak salah. Dia bilang gini, Allah pengen tahu motivasimu apa. Ketika engkau diberkati, apakah engkau tetap menyembah Tuhan? Ya itu gak salah. Saudara. Allah juga pengen tahu kok, apakah kita tetap akan menyembah Dia dalam keadaan susah dan senang. Tuhan pengen lihat motivasi kita seperti apa. Tapi jangan salah, ada kabar baik baru buat kita semuanya. Iblis pun pengen tahu motivasi Ayub menyembah Allah itu karena apa. Apakah karena sudah diberkati? Apakah karena ada perlindungan pagar setia Allah? Ya kalau itu terjadi dalam diri Ayub, lumrah. Siapapun bisa. Kira-kira seperti itu. Iblis pengen melihat. Apakah dengan Ayub dicobai, mengalami kesengsaraan, penderitaan, masalah yang berat, dia tetap memutuskan menyembah Allah. Itu. Sudah begitu, iblis mengecam Allah loh saudara. Ini kurang ajarnya iblis ini. Iblis itu menyatakan bahwa Allah itu naif. Dan menipu diri Allah sendiri. Kenapa? Karena ternyata Allah mendapatkan pengabdian Ayub karena sudah diberkati. Jadi begini iblis tuh. Ya kamu kasih berkat kepada Ayub karena kamu pengen disembah kan? Tuh kurang ajarnya iblis itu. Iblis ngomong seperti itu. Kamu pengen disembah, kamu pengen dipuja, Allah pengen diagungkan. Itu sebabnya kamu bagi-bagi berkat kan? Saudara baru tahu itu. Iblis menyimpulkan bahwa dengan demikian Allah sudah gagal dalam usahanya. Hanya sekedar pengen disembah, memberkati orang. Hanya karena pengen disanjung, ya, memberikan anugerah. Coba, pola pikir iblis itu kayak begitu. Saudara. Karena bagi iblis, pijakan sekecil apapun akan dipakai untuk menjatuhkan Allah. Dan karena Allah tidak bisa dijatuhkan, maka akan menjatuhkan manusia. Kita harus tahu saudara, pola pikir iblis itu kayak begitu. Makanya jangan sedikit pun memberi kesempatan iblis punya pijakan. Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Wow, itu kejamnya luar biasa. Itu. Lalu dia tandaskan begini ayat 10. Ya, kamu bikin pagar keselamatan buat dia. Kamu lindungi. Coba kalau pagar itu dibuka.
Coba kalau tembok yang memagari Ayub itu dibuka. Gue pengen lihat apakah dia tetap menyembah engkau. Iblis bahkan sudah menyimpulkan. Ayat 11. Dikatakan begini, ayat 11 ada. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis sudah punya kesimpulan. Kalau pagar Allah, tangan Tuhan diangkat dari dalam kehidupan Ayub, pasti Ayub akan mengutuki engkau. Wow, namanya juga iblis saja. Punya keputusan sendiri, punya kesimpulan sendiri gitu. Tapi syukur puji Tuhan saudara. Nanti sampai dengan akhir dari kisah Ayub ini, yang menang itu Allah dan Ayub. Kenapa saya katakan yang menang itu Allah dan Ayub? Allah tidak bisa terkalahkan oleh apapun juga. Kenapa Ayub juga menang? Karena ternyata Ayub lebih tetap memutuskan menyembah Allah dalam keadaan apapun juga. Wow, itu luar biasa. Ketika Allah mendapat tantangan iblis seperti itu, Tuhan bilang gini, oke, sekarang yang dipunyai Ayub ada di tanganmu, di kuasamu. Silakan buat apapun juga. Tapi ingat ya, janganlah engkau mengulurkan tanganmu. Artinya nyawanya yang tetap harus ada dalam tubuh Ayub. Allah memberikan kuasa kepada iblis untuk membinasakan harta dan keluarga Ayub. Akan tetapi Allah membatasi apa yang dapat dilakukan iblis. Karena ia tidak diberi kuasa untuk membunuh Ayub. Saya mau katakan, kadang-kadang apa yang kita hadapi itu berat, sulit. Ya, waduh, sangat-sangat berat menghadapinya. Tapi sekarang kita mengerti. Toh misalnya itu adalah cobaan dari iblis. Dan ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Allah pesan kepada siapapun juga. Termasuk iblis. Kamu boleh mengambil, memiliki harta bendanya. Apa yang dimiliki anakku ini. Tapi nyawanya semua ada di tanganku. Allah tetap memeliharanya. Allah tetap memeliharanya. Itulah sebabnya, maka kalau sedang dalam ujian atau pencobaan, tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tahu sekarang landasannya apa. Itu saudara. Nah, apa yang terjadi saudara? Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 19, itu betul-betul iblis melucuti apa yang Ayub miliki. Saudara. Mulai dari anak-anaknya, harta bendanya. Ya, semuanya diambil iblis. Nggak ada yang tersisa. Sudah begitu nanti apa? Tubuhnya dijamah iblis dengan sakit penyakit. Betul-betul kondisi yang membuat Ayub sendiri heran dan mungkin kaget. Kenapa bisa seperti ini? Tapi mari kita lihat. Respon pertama Ayub itu yang menentukan. Makanya kita belajar dari Ayub ya saudara. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, respon pertama itu landasannya. Mari kita lihat ayat 20 ya. Setelah semua peristiwa terjadi ya, anak-anaknya mati, hartanya ludes, antek habis-habisan ya. Ayub dilanda masalah yang luar biasa. Apa respon Ayub yang pertama? Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuh lihat. Wow, kita dapat pelajaran yang luar biasa saudara, dari Ayub ini. Kenapa? Sekalipun konfliknya sebenarnya ada di dalam diri Allah dan iblis. Tapi yang menjadi alas peraganya itu Ayub.
Ini saya jelaskan dulu. Yang punya masalah sebenarnya kan iblis dan Tuhan. Ayub itu sudah pada dasarnya menyembah Allah. Nah, ketika terjadi sebuah huru-hara di sana, saudara, Ayub dijadikan alat peraga. Dari pihak Tuhan, Allah menyatakan, ini jagoanku, ini gacoanku. Tapi iblis gak puas. Iblis menuduh Tuhan dan Ayub. Ya dia benar karena begitu, ya benar karena kau lindungi. Coba kalau engkau keluar dari kehidupannya, kalau Ayub kau biarkan jalan sendiri. Gua pengen lihat seperti apa. Dalam hal ini dia berdiri lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah. Kalau bisa saya narasikan, saudara, saya punya imajinasi rohani. Aku tuh sebenarnya salah apa? Di hadapan Tuhan, aku hidup benar. Di hadapan Allah semesta alam, aku melakukan tugas-tugasku. Kepada keluargaku, aku mengasihi. Aku jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kenapa seperti ini? Ayub langsung sadar, yang ku dapat dari Tuhan. Maka kalau dia yang memberi, dia yang mengambil, aku serahkan. Lihat saudara. Posisi iman Ayub ditujukan kepada Allah, bukan kepada cobaan iblis. Posisi iman Ayub, posisi hati Ayub tidak kepada masalahnya. Dia posisinya diarahkan kepada Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah Tuhan. Wow, kalau punya masalah, punya problem, saudara sadar, aku gak salah. Aku gak berbuat dosa. Aku sudah rajin, giat belajar. Aku sudah rajin, giat bekerja. Aku sudah rajin, giat beribadah. Tapi kok masalah tetap ada? Ayo, teladan yang pertama dari Ayub. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kepada masalahnya, apalagi kepada iblis. Lupakan itu. Tujukan arahmu kepada Allah. Dan kalau itu yang kita lakukan, seperti Ayub lakukan. Apa yang terjadi? Ayat 22, saya senang sekali dengan ayat 22 ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow. Sudah bisa bayangkan ya. Ayub gak tahu di dunia atas sana seperti apa. Tiba-tiba sesuatu menimpa dirinya. Dan Ayub hanya memfokuskan kepada Allah. Dan Allah menyatakan dalam segala hal, dalam kesemuanya itu Ayub tidak salah. Dan dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Masalahmu apa saudara? Ujian dari Tuhan? Atau cobaan dari iblis? Atau bahkan dua-duanya seperti yang dialami Ayub. Ayub itu bukan cuma diuji Tuhan, tapi sekaligus dicobai iblis. Entek-entekan itu, habis-habisan. Tapi responnya luar biasa. Dari kitab Ayub ini kita belajar. Baru satu pasal ya saudara. Kita belajar bagaimana merespon kalau sedang diuji Tuhan. Sekaligus dalam waktu yang bersamaan dicobai oleh iblis. Fokusnya kepada Tuhan. Bukan kepada sang pencoba itu. Tapi kepada Allah yang menguji. Karena beda ujian dan cobaan. Kalau ujian, lulus, naik kelas. Kalau pencobaan, tujuan cuma satu. Supaya kita jatuh. Terperosok. Makanya ada kata dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Itu pencobaan. Tapi sekalipun dua-duanya datang bersamaan. Atas seizin Tuhan. Palingkan wajahmu kepada Allah. Supaya dia memberikan kekuatan. Memberikan penghiburan kepada kita. Dan kita cakap menanggung segala sesuatu. Seperti Ayub cakap menanggung segala sesuatu. Itu baru permulaan kisah Ayub. Nanti kalau kita pelajari bagaimana kisah-kisah perjuangan Ayub untuk tak mempertahankan iman di tengah ujian dan cobaan yang maha berat ini. Dan itulah Ayub pasal yang pertama. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar dari kitab Ayub pasal yang pertama.
bagaimana orang yang saleh, benar, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ini tetap diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Artinya, sekalipun kita sudah hidup benar, Tuhan tetap ingin menguji kita. Mempersilahkan iblis mencobai. Supaya kita betul-betul jadi anak Tuhan yang cemerlang. Jadi anak Tuhan yang menjadi jagoannya Tuhan. Dipamer-pamerkan kepada siapa saja. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah dan luar biasa ini. Kalau itu terjadi dalam hidup kami mau meneladani Ayut. Fokus kepada Allah, bukan kepada masalahnya, apalagi kepada iblis. Hanya kepada Allah yang memberi dan mengambil itu. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Kami sepakat akan meneladani Ayub ketika kami menghadapi masalah dan pencobaan atau ujian di muka bumi ini. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.